Waalaikumsalam Pak Andi, selamat siang. Sedang apa ini Bu Nur? Alhamdulillah baru sedang perjalanan Pak Andi nih. Oh, sedang perjalanan. Gini Bu Nur, saya itu pengen cerita sama jenengan nih. Jenengan itu punya waktu ndak ini? Punya Pak, silakan. Kira-kira Bentar kan, tidak lama kan? kira 15 menit bisa Bu? Oh bisa, silakan. Oh 15 menit bisa nggak bisa. Gini Bu Nur, saya itu punya masalah Ibu. Urip kuwi kayak masalah ya. Iya silakan lanjutkan. Oh ya, gini Bu, saya itu punya murid ini. Suka nih nyuri terus itu Bu. Suka nyolong punya teman-temannya, ngambil barang-barang punya temennya. Heran saya itu. Wong dia itu ya sudah punya barang, sudah punya apa misalkan kayak penggaris, bolpen, barang-barang lah dia itu udah punya kok, tapi kok malah suka ngambil barang punya teman gitu loh Bu. Oh begitu ya Pak Andi. Oh Ibu. Terus gimana perasaan panjenengan? Perasaan saya yo sedih loh Bu. Nah, saya punya murid kayak gitu yo pastinya sedih loh Bu. Kadang yo marah. Terus kira-kira menurut Pak Andi, apa yang membuat murid itu berbuat seperti itu? Apa ya? Mungkin ini Bu, anaknya itu guru penasaran. Padahal yo dia punya barang. Tapi kok ngambil punya orang itu mungkin hanya penasaran kayaknya Bu. Terus menurut Pak Andi, apa yang bisa Pak Andi lakukan terhadap murid tersebut agar murid Pak Andi tidak mengulangi perbuatan tersebut? Kalau sejauh ini yang sudah saya lakukan itu yo ngajak ngobrol Bu. Ngajak ngobrol anaknya. Aja Le, kamu itu sebenarnya ada masalah apa so? Masalah apa toh kok suka ngambil punya orang? Dia jawab, ya saya pingin Pak. Ya, pingin kamu kan ya punya toh, kenapa kamu pingin? Ya pingin nambah Pak. Enggak, dia itu penasaran karena kadang barang yang diambil itu barang yang ini mungkin gambarnya berbeda, terus apa namanya motifnya berbeda, jadi dia itu penasaran gitu Bu. Oh, mungkin saya kalau pendekatan Pak Andi seperti itu saya sependapat Pak ya. Terus apa namanya untuk Pak Andi yang pertama kali dilakukan untuk anak tersebut tadi apa ya? Ya tadi ya sudah ngobrol, terus juga udah tanya sih ke mana guru-gurunya yang sebelumnya, katanya ya pernah nyuri gitu, tapi sama guru yang sebelumnya juga tindak lanjutnya belum banyak ya, baru diajak ngobrol itu. Terus pernah juga ini orang tuanya dipanggil Bu ke sekolah, orang tuanya nangis itu, nangis pokoknya. Dia itu merasa menyesal anaknya itu mencuri barang punya orang lain gitu Bu. Oh iya. Terus Pak Andi pernah ngasih solusi seperti apa ke anak tersebut agar tidak mengulang hal tersebut? Ya saya ini minta kepada anak itu, kamu kan udah punya dan orang tuamu kan bukan orang yang kekurangan. Kalau memang kamu itu pingin, ya sebaiknya dibicarakan, sampaikan kepada orang tua kayak gitu. Saya bilang gitu biar dia itu ya nggak mencuri. Kalau dia minta ke orang tuanya juga insya Allah dikasih gitu loh Bu. Oh iya. Terus ada hambatan nggak Pak kemarin dalam pendekatan ke anak atau ke orang tua? Ada hambatan tidak? Ini anaknya itu
kalau diajak ngobrol, dia itu menjawabnya singkat-singkat, singkat-singkat. Jadi untuk mendapatkan satu informasi itu saya harus menggali tenanan, harus sabar tenanan untuk apa namanya, untuk ini, untuk mendapatkan informasi. Kadang satu informasi dijawabnya lama sekali. Itu Bu. Iya, terus untuk tindak lanjut mungkin rencana selanjutnya Pak Andi seperti apa? Ya nanti yang pertama tentu saya masih melanjutkan yang tadi ya, ngobrol dengan anaknya. Mungkin Iya. ya, mungkin karena dia jawabnya singkat-singkat, mungkin ini bentuk pertanyaan saya yang diubah. Mungkin Iya. bisa jadi kemarin dia merasa terintimidasi, bisa jadi ya Bu ya. Mungkin dengan Iya. pertanyaan saya, mungkin saya lebih membuat suasananya rileks. Jadi anak-anaknya rileks saja, dia bisa bercerita dengan baik. Terus itu nanti yang pertama ya. Yang kedua, saya minta ke guru sebelumnya. Guru sebelumnya itu penanganannya itu dulu kan udah pernah tanya, tapi kan nggak, kurang detail gitu Bu ya. Nah, saya itu pingin saya pingin apa namanya, mendapatkan informasi yang lebih detail lagi berkaitan dengan penanganannya seperti apa, tips dan triknya. Yang ketiga mungkin saya juga perlu ini sih, bertanya kepada orang tuanya, apakah kebiasaan itu hanya terjadi di beberapa waktu ini atau dia punya riwayat yang sebelum-sebelumnya. Nah, saya ingin komunikasi dengan orang tuanya agar dia itu apa sih penanganannya di rumah kalau memang pernah terjadi ya. Nah, harapan saya itu orang tuanya itu terbuka seperti itu. Jadi bisa bercerita secara lebih gamblang, jangan ada yang ditutup-tutupi gitu, Bu. Andi, Iya, Bu. kira-kira kapan Pak Andi untuk melaksanakan rencana tersebut? Ini rencana saya itu untuk yang pertama ya, kalau memanggil anaknya mungkin saya akan rencanakan di hari Kamis, Bu. Ya, untuk Selasa Rabu ini saya memikirkan bagaimana bentuk pertanyaannya, bagaimana saya mengajukan pertanyaannya itu saya olah dulu lah. Jadi biar anaknya itu biar lebih terbuka lah, saya mencari tips dan triknya. Itu yang pertama tuh hari Kamis. Kalau yang bertanya dengan guru-guru, ya nanti saya mulai bertanya mungkin besok, Bu. Besok saya tanyakan. Kan tentu saya perlu melihat juga jadwal guru yang bersangkutan ya. Apakah guru yang bersangkutan itu longgar apa enggak? Nah, saya minta nanti kalau orang guru itu longgar bisa lebih banyak bercerita. Ya dalam minggu inilah saya akan lakukan. Kemudian kalau yang dengan orang tua, nanti saya akan berongobrol, mungkin saya agendakan di hari Kamis, Jumat Bu, Jumat. Nanti saya akan ngobrol juga dengan orang tuanya. Bukan Jumat ding Bu, nanti ini ya. Kalau saya merencanakan dengan anaknya tadi Kamis ya Rabu mungkin Bu lah. Saya Rabu dulu bertanya dengan orang tuanya. Kebiasaan anak di rumah Bu. Gitu Bu. Oh iya, terus menurut Pak Andi untuk apa namanya ukuran keberhasilan dalam rencana Pak Andi tadi seperti apa? Ya tentu ukurannya keberhasilannya anak itu tidak mengulangi untuk mencuri lagi. Itu keberhasilan yang paling saya harapkan ya. Karena sudah beberapa kali terjadi itu mencuri terus. Tapi mungkin itu bisa dibuat tahapan. Mungkin ya saya ngobrol dulu. Yang penting saya itu anak itu terbuka dulu. Saya bisa mencari alasannya dulu, bisa tahu alasannya ya. Kemudian anak-anak itu bisa mengakui bahwa itu salah, nggak boleh diteruskan. Terus kalau gitu dia juga bisa berjanji kapan mulai melakukan. Ya goal paling besarnya ya dia tidak lagi mengulangi perbuatan mencurinya itu. Syukur-syukur malah bisa berbagi dengan teman-temannya gitu. Setelah tadi untuk ukuran keberhasilan, terus komitmen Pak Andi sendiri untuk kegiatan untuk rencana tersebut seperti apa? Ya komitmen yang jelas saya harus benar-benar melaksanakan. Ini kan tadi sudah punya rencana
baik rencana terhadap anaknya, rencana terhadap guru, saya bertanya pada guru dan bertanya pada orang tua, ya tentu dilaksanakan. Jadi tidak sekedar rencana tanpa aksi nyata gitu Bu. Ini suaranya belum keluar Ibu. Maaf Pak Andi karena disambing ya. Iya sama Bu. Terus untuk tindak lanjutnya seperti apa? Ya nanti saya melakukan evaluasi dulu Bu. Evaluasi dari ini itu evaluasinya nanti seperti apa hasilnya dari 3 hal yang tadi saya lakukan itu, evaluasinya itu seperti apa. Nah nanti kalau memang sudah ada evaluasi lagi, saya menganalisis evaluasinya, mungkin saya minta waktu lagi ke Bu Nur lah untuk cerita berkaitan dengan permasalahannya ini. Gitu Bu Nur. Siap. Kapan itu kira-kira Pak Andi? Ya kan saya ingin merencanakan kan hari Kamis. Ya kalau minggu depan, Senin depan, Bu Nur ada waktu juga? Insya Allah siap. Kapan gitu ya. saja. Silahkan Ya. menghubungi kalau memang Pak Andi untuk memerlukan saya ya. Oh iya, itulah intinya ya saya bisa mengatasi masalah ini secepatnya Bu. Senin depan berarti bisa ya Bu Nur ya? Siap, siap Pak Andi, siap. Oke. Ini makasih banget udah Bu Nur dengan Sama-sama Pak Andi. Semoga sukses ya Pak ya. iya amin Bu, meluangkan waktunya sudah banyak ini. Terima kasih sekali. Sampai ketemu untuk hari Senin ya? Hari Rabu apa hari Senin ya? Senin Bu. Oh siap. Oke. Siap. Makasih ya Bu ya. Siap, sama-sama Pak Andi. Iya. Selamat beraktivitas Bu. Selamat beraktivitas juga Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Andi, saya tuh pengen sharing, pengen bercerita. Adakah gitu. waktu saya Pak Andi? Oh boleh. Memang Bu Nur itu mau cerita apa sih? Jadi begini Pak Andi, saya mau sharing permasalahan di sekolah terkait dengan lingkungan sekolah yang kurang nyaman karena gitu. ada ketidakharmonisan ya hubungan antara rekan sejawat. Mereka sering berkeluh kesah di luar forum. Gitu. Iya, untuk menanggapi setiap permasalahan di sekolah itu. Terus Gitu ya. ketika ada rapat disuruh berpendapat itu tidak ada yang mau karena merasa sungkan, begitu Pak Andi. Oh gitu ya. Jadi gini Bu, saya konfirmasi ya. Oh ya, maaf Bu Nur, nanti sambil saya catat ya Bu ya. Boleh diizinkan Bu ya? Ya. Kalau beberapa hal saya catat. Saya konfirmasi dulu, berarti gini Bu. Ada ini berarti ada ini ya, temannya Bu Nur yang dia itu tidak berani berpendapat gitu di forum. Ya, Tapi dia itu berbicaranya di luar forum sekolah gitu. iya. Betul? Oh Betul. iya. Oh nggih. Terus dari obrolan kita siang ini yang menjadi tujuan atau yang diharapkan Bu Nur itu apa? Saya gini Pak, saya harapkan setelah saya cerita sama Pak Andi, saya bisa mendapatkan solusi bagaimana agar lingkungan di sekolah saya itu menjadi nyaman dengan keharmonisan hubungan antara rekan sejawat seperti itu Pak Andi. Oh gitu ya. Terus? Ya kira-kira bagaimana nggih? Kalau menurut Bu Nur sendiri selama ini yang menurut Bu Nur sendiri amati itu apa yang membuat teman Bu Nur itu malu, nggak mau berpendapat, itu menurut Bu Nur itu apa?
Kalau menurut saya sih mereka sungkan karena takut menyinggung kebijaksanaan kepala sekolah seperti itu Pak. Di samping itu Oh gitu. mereka mungkin kurang apa ya percaya diri gitulah Pak, untuk mengemukakan Hmm. pendapatnya gitu. Oh gitu. Ada kesenjangan seperti apa ya, eh, senioritas gitu dan seperti itulah. Hmm. Kalau di sekolahan itu jenengan juga paham. Ya. Oh gitu nggih. Jadi takut ya, takut dengan ada mungkin kebijakan kepala sekolah yang dikritik malah menjadi bumerang bagi mereka. Itu yang pertama gitu Ya, nggih. Terus tidak percaya diri, bener ya. ya, Sama kesenjangan senior dan junior. Ya. ya. Kalau menurut Bu Nur, apa sih yang bisa dilakukan untuk mendorong teman-teman jenengan itu bisa mengemukakan pendapat di forum? Mereka nggak takut lagi untuk berpendapat, mereka leluasa untuk berpendapat. Menurut Bu Nur itu apa yang bisa mereka lakukan? Menurut saya sih mereka harus dimotivasi Pak, Hmm. agar mau berpendapat mungkin seperti itu. Terus Oke, ya, ya. kita dalam forum diwajibkan untuk semua berpendapat sesuai Ah, dengan apa yang diinginkan seperti oh itu. ya, ya terus. Mungkin apalagi ya, bisa juga ketika rapat nanti mungkin diberi Hmm. apa ya notes gitu ya, nanti Catatan gitu ya, ya, ya. kesempatan untuk menuliskan pendapat mereka gitu. Hmm, hmm, hmm. Yang belum berani berbicara maksudnya ya. Iya betul. Nggak bisa. Hmm. Terus eh, apa ya? Bisa juga mungkin dibuat kotak suara gitu ya Pak Andi ya, suara kotak itu buat mengutarakan pendapat gitu ya mungkin nggih. Kota, Oh, bukan ya, kota, kota untuk kotak suara hati pendapat. di Oh, lingkungan kota suara hati. Oh, gitu. Namanya bagus sekali, Bu. Kota ya, suara hati kotak ya. suara hati gitu ya Pak Andi ya. Oh, gitu ya. Saya tertarik itu Sehingga namanya ya itu. sehingga kapan saja kan guru-guru yang mengalami kendala atau permasalahan Ah, itu akan namanya memasukkan surat itu gitu ya. oh iya, siap. Ya mungkin kalau yang tidak berani, tapi kalau yang berani kan memang harus secara langsung ketika rapat. Mungkin itu Pak Andi. Wah, ini saya setuju sekali dengan apa namanya pendapat jenengan. Dan saya tertarik juga tadi yang apa namanya kotak suara hati. Ya, saya setuju mungkin dari apa yang Bu Nur saat disampaikan, solusi-solusi yang jenengan sampaikan itu bisa menyuarakan. Jadi mereka bisa apa ya? Bisa tertarik untuk menyuarakan isi mereka, hati mereka itu apa, kemudian ide-ide mereka gitu ya. Terus ini, bagaimana caranya itu Bu Nur bisa membuat mereka berani mengungkapkan pendapat? Gimana Ya caranya? mungkin aneh ya Pak ya. Atau biar apa ya, unek-unek mereka lah tidak mengganjal di hati gitu. Ya Gimana? mungkin yang bisa saya lakukan ya yang pertama saya akan melakukan pendekatan secara personal, berbicara dari hati ke hati untuk mencari tahu alasan kenapa ada ketakutan berpendapat, mungkin Oh seperti itu Pak. gitu. Terus Oh apa ini. apa ada hal yang perlu terjadi, apa yang membuat mereka mengalami ketakutan seperti itu. Terus yang Oh gitu. membuat mereka kok nggak berani berbicara, terus beraninya kok di luar forum itu seperti itu mungkin Pak yang saya lakukan. Oh gitu. Ya, saya setuju sekali dengan yang panjenengan sampaikan. Tapi memang gini ya, ya harus kita akui juga kalau di apa namanya pelaksanaan itu kadang ada hambatan. Kalau menurut Bu Nur sendiri, tadi dari solusi-solusi yang direncanakan itu kira-kira hambatannya apa, Bu? Mungkin hambatan yang muncul yang saya rasakan dari diri mereka itu sendiri ya kira-kira untuk apa ya merubah keadaan di sekolah Pak Andi seperti gitu. itu. Iya. Kalau solusi biar hambatan-hambatan tadi bisa teratasi, gimana? Tentunya saya harus memotivasi ya secara melalui intrinsik dalam diri
untuk Ya. menumbuhkan keberanian dan Heeh. percaya diri itu tadi, Heeh. untuk bisa bebas berpendapat dan Oh gitu, menunjukkan heeh. perasaan dengan tanggung jawab seperti itu. Nggih Demi nggih 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 keadaan nggih. sekolah yang lebih baik Pak Andi, Oh mungkin gitu. keterbukaan dan komunikasi yang Heeh. baik antar rekan sejawat bisa membuat hubungan Iya. di sekolahan itu bisa harmonis seperti itu Pak Andi. Nggih. Dari solusi-solusi yang tadi Bu Nur sampaikan, kira-kira hal yang paling dekat atau yang paling akan dilaksanakan, yang paling mudah dilaksanakan kira-kira yang mana? Mungkin yang pertama saya akan diskusikan dengan kepala sekolah Pak Andi Mhm. terkait apa tujuan mungkin untuk Ya, evaluasi dan rencana tadi heeh. itu Oh gitu nggih. ya. Apa namanya, kalau yang dilakukan secara teknis untuk rencana Ibu tadi apa? Mungkin dalam minggu ini ya Pak ya, mau ada rencana Mhm. secepatnya mumpung masih Mhm. berada di awal tahun ya. Tahun ini Iya, berarti awal mau semester ya. iya. Mungkin tindakan ini nanti bisa berjalan dengan baik gitu Pak. Apa namanya? Ya itu tadi untuk tujuan evaluasi kemudian disosialisasikan yang terutama itu Pak, Oh, sosialisasikan. nggih. Nggih, Bu, Maaf, nggih nggih. kerepotan. Nggak apa-apa, Bu. Kalau menurut Ibu Nur, ukuran keberhasilannya apa? Untuk ukuran keberhasilan apa ya Pak Andi? Mungkin nanti banyaknya surat masuk di kotak yang tadi Oh pakai gitu. suara Ya, hati ya. tadi ya. Ah. Terus adanya tanggapan dan solusi dari pihak sekolah dengan cepat dengan Iya, berbagai terus? masalah yang dihadapi dan dirasakan guru-guru di sekolah seperti itu Pak Andi. Oh, nggih nggih. Kalau Bu Nur sendiri, ini kan sudah bagus ya menurut saya. Bu Nur sudah punya rencana, sudah Ya. apa namanya, sudah bagus sekali yang Bu Nur sampaikan tadi, luar biasa. Rencana sudah ada, waktunya sudah ada. Komitmen Bu Nur gimana? Dari komitmennya. Komitmen saya terhadap rencana aksi yang saya tadi rencanakan, saya akan maksimalkan untuk kolaborasi dengan rekan sejawat, terutama itu Pak Andi, karena kolaborasi itu sangat penting ya untuk kita, apalagi di sekolahan, dan saling memotivasi untuk berlomba-lomba dalam tentunya kebaikan. Kan rencana ini terlaksana dan berkelanjutan ke depannya insya Allah Pak Andi. Oh gitu. Kapan kira-kira Bu Nur akan melakukan rencana itu tadi? Mungkin juga minggu depan Pak Andi, setelah kegiatan ini insya Allah nanti segera saya tindak lanjut. Kalau konkretnya hari apa Bu? Kalau Pak Andi nanti longgarnya hari apa? Bisa Selasa atau Rabu? Oh gitu, Rabu aja ya, Rabu. Selasa aja deh. Oh, Selasa aja Bu ya. Oh nggih. Oke, berarti kita nanti ya bertemu lagi di hari Selasa Ibu ya. Siap. Nggih. Semoga nanti apa yang Bu Nur sudah rencanakan tadi bisa berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik, membuahkan hasil. Gitu nggih Bu nggih. Makasih ya Pak ya Andi Pak. Oke, sama-sama Bu. Oke. Sampai jumpa lagi hari Selasa. Ya. Assalamualaikum. Salam. Udah Bu ya. Ini